pemirsa, hari ini kita kembali ke ladang ya. Kita kembali ke lahan lagi untuk melakukan gotong royong ya. Sudah beberapa hari kita tidak ke ladang karena situasi hujan yang sangat lebat setiap harinya dan ada kesibukan-kesibukan lain lagi. Pada hari ini saya dan kawan-kawan ke ladang ya, ke lahan baru. Jadi ini hari sudah siang banget ya, kita ke lahan sambil mengadakan acara kumpulan sebentar, urun rembuk untuk kedepannya seperti apa. Jadi saya pakai kacamata ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong. Yang jelas trik mataharinya sangat luar biasa ya. Panas mataharinya untuk menghindari radiasi. Karena daerah sini sangat panas luar biasa. Jadinya masyarakat tetap bersatu, jangan sampai silai baru ada gini-gini. Ya, di belakang ada yang ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong seperti apa ya. Nah, ini pangerannya. Halo Mas. Ya, halo. Gimana? Selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Bagaimana kesan-kesan Anda sampai di lahan ini? Sampai hari ini dengan lahan ini? Yang pasti panas Pak ya. Yang pasti panas. Yang pasti panas. Yang penting panas situasi boleh, tapi hati tetap adem Mas. Oh pasti kalau itu Pak. Ya. Jangan sampai ada keributan di ladang ini. Untuk ke depan kita masih banyak rintangan-rintangan yang masih akan kita hadapi. Oh siap. Santai saja. Ya siap. Ya oke. Ada pesan lagi? Harapannya ya selalu kompak lah buat rombongan kelompok tani. Iya gitu. benar. Itu aja Pak mungkin Pak ya. Siap. Saya masih capek nih, Terima kasih. Selamat siang Pak. Siang. Kita kerja dulu. Ayo kita lanjut kerja. Kita akan ke dalam untuk mencarikan saudara-saudara kita yang belum dapat lahan. Karena masih ada tambahan warga yang mendatangi kelompok mengaku belum dapat lahan. Setelah kita cek telusuri memang benar belum punya lahan, maka hari ini akan kita carikan lahan untuk mereka. Ini udah ngomongin Parno. Belum nanti lah. Karena bengkel. Iya. Kan ini ada. Bapak motor apa? Apa dia bunyi itu? Kamu laris aku. Kita pindah jalur dulu, kita bawa motor. Siapa yang datang? Helikopter dia. Di shopping loh. Ini belum tahu yang urunan ini mah belum juga kita lihat ini. Belum ujung. Dari Kemis kan? Semua dari Kemis. Yang ada sekarang dikasihkan sampai Prano. Pokoknya kalau sekapling berarti kan Walaupun setengah ya 100 kan. iya. Ya bagi sekitar aja. Biar bagian yang lain Ya. orang tua sekitar. Ya karena udah sulit lah kan. Udah sulit. Ayo kita akan mencarikan saudara kita yang belum dapat lahan ya. Ini lokasinya, kita pindah lokasi ya. Pindah lokasi, masih ada lahan untuk masyarakat yang belum kebagian. Kita bawa motor karena jauh, sangat
lumayan untuk mengelilingi beberapa blok ini. Jadi ini lahan yang sudah ada yang memiliki, beberapa masyarakat yang sudah memiliki, ada yang sudah digarap, ada yang belum digarap ini. Ini di sebelah kanan saya. Ya. Nih jalannya nih seperti ini. Seperti ini jalannya ini yang kita lewati ini. Perjuangannya sangat luar biasa ya. Ini, kasihan. Motornya. Kalau kita salah bawa motor tergelincir sudah jatuh ke parit. Ini Mas Adi namanya ini, tergelincir ini. Ini Pak Bau. Ini lahan yang sudah bersih setelah kita. Ya. Iya, kita sama dulu. Lahannya sudah bersih ini ya. Lagi ketemu lahan yang belum digarap. Jalannya ada seperti ini bisa. Beberapa kali aja kita tergelincir tadi. Oke, kembali jalannya parah ini ya. Jalannya sangat parah. Awas, mati motor. Nah, mogok motornya. Alon. Ya, akhirnya kita nyampe di lokasi untuk mencarikan masyarakat yang belum punya lahan. Kira-kira di sini lokasinya. Ini lokasinya masih bersih. Ini udah bersih lokasinya. Berarti Bapak tahu persis ceritanya di sini, Pak ya. Apa namanya situasi di sini tanah dulu, Pak. Iya. Jadi ceritanya kan ngambil punya si Arji ini kan itu yang sebelah itu kan punya Dio. Nah itu ngambilnya bilang sama aku itu arah ini. Karim itu siapa Pak kalau boleh saya tahu Pak? Karim ya itu tetangga aku itu juga. Dia banyak jual-jual di sini Pak? Kalau jual-jual tuh belum tahu aku, tapi kalau jual nama itu nama kawan itu iya. Kalau namanya kawan itu yang dicatat-catat ditaruhkan sini-sini itu bang, yo dulu waktu bakaran pertama itu Karim. Nama aku entah sudah lama ndak ditunjukkan lokasinya mana, katanya tahu-tahu dia tuh ngambil di sini. Kalau ini memang yang gali-gali ini dulu Jonathan sama Arji wong kampung.
atas sama mana sekarang. Iya. Bapak siapa namanya, Pak? Saya Rubio. Ya, itu kesaksian Pak Rubio dari salah satu warga. Itu kesaksian dari salah satu warga ya, namanya Pak Rubio. Dulu katanya sering dijual-jual namanya, Pak ya. Diambil KTP-nya mungkin gitu, Pak ya. Apa gimana, Pak ya? Gimana dulu prosesnya, Pak? Namanya Pak yang diminta itu kasihkan lahan-lahan itu. Cuman nggak pernah ditunjukin di mana lahannya gitu, Pak ya. Iya, enggak. Nah, sampai sekarang pun Bapak nggak punya lahan sedikit pun, Pak ya. Iya, enggak. Maka daripada itu Bapak hari ini ingin berjuang dengan masyarakat, ikut berjuang di dalam kelompok masyarakat ini untuk bisa mendapatkan lahan, gitu Pak ya? Iya. Ya, semangat Pak. Semangat. Semangat. Ya, ini pesan dari Bapak orang tua kita ya, yang salah satu warga di sini yang sering dulu istilahnya apa ya, diambil nama-namanya aja tapi tidak pernah dapat lahan. Itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hari ini mengadu ke kelompok masyarakat, kita terima aduannya dan kita berusaha mencarikan lahan supaya sama-sama memiliki di sini yang tidak punya ya. Oke pemirsa, kita ikuti terus ya bagaimana kedepannya, dan khusus hari ini kita akan mencarikan lahan nih ya. Jangan lupa like dan subscribe Petualang Nusantara, share, komen ya, karena apa namanya, sangat penting juga mengetahui situasi di luaran itu seperti apa. Terkadang ada permasalahan-permasalahan yang kita tidak pernah ketahui melalui apa namanya, dokumen-dokumen singkat melalui YouTube kita tahu. Maka jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk menunggu video-video berikutnya apa yang akan terjadi nanti perjuangan masyarakat ini. Hanya ada gubuk ini ya. Ini entah siapa dulu yang buat gubuk ini, sudah hancur atapnya. Bisalah dipakai untuk tempat-tempat duduk ya. Ini ada balai-balainya ya. Entah siapa dulu yang bikin, saya manfaatkan saya untuk berteduh. Nah, sementara yang lain ini mengukur lahan ya, mengukur secara manual pakai kayu karena peralatan seadanya aja ya. Ini pakai kayu ngukurnya entah berapa meter ya. Satu kayu panjangnya berapa, Pak? 5 meter. Ya. Luas sekali pemirsa. Ya, sangat luas. Ini hari sangat cerah karena tadi malam habis hujan. Ya, kita ada di gubuk derita, gubuk yang sudah hancur. Entah siapa yang punya dulu gubuk ini. Ada di pinggir lahan. Di belakang saya ada sawit-sawit yang sudah ditanam yang mungkin udah berumur 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun, 1 tahun setengah lah. Kalau yang 3 tahun itu namanya yang sudah buah pasir. Buah pasir itu kalau dulu sih katanya dibuang-buang, tapi kalau sekarang udah bisa dijual, mungkin karena harga tinggi sekarang ya. Ya. Ini kita ada pengecekan lahan, sekali lagi pembagian lahan untuk masyarakat yang baru mendaftar, yang baru ikut bergabung dengan kelompok masyarakat perjuangan. Mereka memang benar-benar tidak punya. Jadi hari ini mereka menyatakan sikap untuk ikut bergabung untuk melawan preman-preman, bukan untuk melawan siapa. Ya, 10 second, Pak. Sekali lagi saya tekankan, preman itu untuk apa namanya? Tambahi sampai cetak meneh 55. Preman itu 60. Nah, menjual lahan-lahan
ya, menjual dengan sendiri-sendiri. Jadi kalau di sini jadi preman kaya. Ya, ya itulah pekerjaan mereka, mengklaim tanah-tanah yang apa namanya, yang masih APKP ya, atau yang sudah dibebaskan, atau juga bisa yang dibebaskan oleh PT, tetapi secara ini masyarakatnya tidak mengetahui, gitulah. Jadi preman yang lebih mengetahui lahan-lahan yang mana yang sudah dibebaskan oleh PT itu mereka kuasai, dan anehnya mereka jual ke masyarakat sekitar. Jadi masyarakat di sini memang benar-benar gimana ya, polos-polos. Jadi mereka masyarakat itu nggak neko-neko ya, polos-polos ya, nggak tahu situasinya. Kalau nggak ada yang menggebrak itu nggak tahu seperti apa seharusnya prosedur. Jadi kalau PT itu pembebasan lahan dari PT itu yang saya tahu, pertama PT tidak bisa membuat plasma untuk masyarakat gitu ya. Kalau PT bisa membuat plasma untuk masyarakat, berarti masyarakatnya bisa mendapatkan hak plasma ya, bisa mendapatkan plasma. Tapi ini enggak, karena itulah PT membebaskan tanah ini kan. Jadi PT juga ini sebenarnya masih, kalau PT itu masih punya apa namanya, hak APKP ya, ya. APKP ya. Ya. Jadi kalau PT itu belum punya HGU sebenarnya ya. Nah, untuk inilah sebenarnya diberikan ke masyarakat ini, tanah ini itu loh. Supaya turun HGU sebagai pengakuan saja ya. Nah, itu karena saya juga bukan sebagai pengakuan ya. Diberikan ke masyarakat. Karena PT tidak bisa memberikan plasma kepada masyarakat. Inilah diserahkan ke masyarakat. Ya benar, yang seperti saya bilang tadi, lahan ini diserahkan untuk masyarakat gitu ya. Jadi kita bukan melawan PT, kita melawan preman kita ya, preman yang serakah. Sekali lagi saya tekankan, preman yang serakah yang sudah menjual lahan tersebut. Jadi masyarakat di sini hanya membeli. Aneh, masyarakat di sini pun sedikit pun tidak mengetahui. Jadi masyarakat luar yang lebih mengetahui. Masyarakat luar itu yang di luar dari desa setempat, wilayah setempat, ini wilayah tanah ini, peta wilayah ini. Jadi ada beberapa orang yang tahu, akhirnya membongkar kedok-kedok ini ya. Membongkar kedok ini, terus terjadilah apa namanya, perebutan lahan terhadap preman oleh masyarakat, karena masyarakat saking jengkelnya tidak pernah punya lahan sedikit pun dari dulu. Karena itulah masyarakat sekarang memberontak melawan daripada preman-preman tersebut. Oke, kira-kira itu dulu penjelasan dari saya. Nanti kembali saya jelaskan lebih detailnya, atau ada nanti perwakilan masyarakat yang kita wawancarai nanti yang lebih mendetail.